patut kita syukuri pada malam hari ini, yaitu kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan buat kita ilmu yang bermanfaat. Dan tentu kita juga berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari dan kita telah pahami, kita berdoa semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Karena pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak dimanfaatkan seperti pohon yang tidak berbuah. Bayangkan hadirin kalau misalkan kita punya durian tidak berbuah, pasti biasa kita mengeluh, tidak berbuah lagi. Atau kita punya kebun tidak panen-panen, ya pasti kita pasti kita merasa sedih. Seperti itu pula ilmu yang tidak diamalkan, seperti itu pohon yang tidak berbuah. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak Allah menakdirkan kita termasuk orang-orang yang bahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'alun nas bisyafa'atika yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia karena mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari menjelaskan, as'alun nas bisyafa'ati yaumil qiyamah, orang yang paling bahagia kelak karena mendapatkan syafaat pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan fi qulbi. Mereka adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan itu dari lubuk hatinya yang paling dalam. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari lubuk hatinya yang paling dalam. Para ulama mengatakan, ya, ucapan la ilaha illallah mereka betul-betul amalkan, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendudukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kitab yang sangat mulia, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya ketika kita pelajari, kita renungi, kita amalkan, maka insya Allah membimbing kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Karena hakikat agama kita hadirin tidak semata-mata bagaimana kita bahagia akhirat, tapi membimbing kita juga bahagia di dunia. Pertanyaannya kemudian, apa itu bahagia? Apa itu bahagia? Apakah nanti dikatakan bahagia kalau punya harta? Ya belum tentu. Ada orang berharta tapi tidak bahagia, stres, pusing. Ada juga orang yang tidak punya harta, stres dan pusing, bahkan banyak. Nah, ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, salah satunya adalah Syekh Al-Badar, Abdul Razak Al-Badar,
hati kita merasa lapar. Bagaimanapun keadaan kita, mau berduit, tidak berduit, punya harta, tidak punya harta, tapi ketika kita memiliki hati yang lapar, maka itu merupakan kebahagiaan. Dan itu wajib untuk kita kejar, wajib untuk kita kejar kebahagiaan. Dan kalau misalkan isyarat-isyarat di dalam Al-Quran isyarat-isyarat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu mengarahkan kita untuk rahmatul qalbi, mendapatkan hati yang lapar. Misalkan hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fi sholati, dan dijadikan terasa indah apa? Qurratu 'aini, kesenanganku yang paling tinggi itu apa? Di dalam salatku, di dalam salatku. Makanya di dalam Al-Quran juga diharapkan semua apa yang melekat di dalam diri kita, di sekeliling kita, bahkan keluarga kita, itu menjadi hal yang bisa mendatangkan rahmatul qalbi, bisa mendatangkan kelapangan hati. Misalkan di dalam surah Al-Quran, Allah mengajarkan kita untuk berdoa, meminta qurratu a'yun, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai kami, berikanlah kami pasangan-pasangan kami, istri-istri kami, suami-suami kami, dan wa dhurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, jadikan sebagai qurrata a'yun. Kalau terjemahan Departemen Agama, qurrata a'yun itu apa? Yang bisa mendatangkan ketenangan, kelapangan. Kalau guru kami menjelaskan, salah seorang guru kami lama di Mekah, itu menjelaskan seperti ini. Dan guru kami ini setiap kita bertanya kepada dia, jawabannya ringkas. Buka Al-Quran surah ini, ayat ini, semoga Allah memberikan ketenangan, semoga Allah memberikan petunjuk. Salah satunya qurrata a'yun. Dia menjelaskan seperti ini. Dia dapatkan dari syekhnya bahwa air mata itu dua jenis. Air mata itu dua jenis. Ada air mata yang panas, ada air mata yang dingin. Air mata yang panas itu biasa keluar ketika kita sedih, ketika kita kecewa, ketika kita disakiti, maka dia keluar. Misalkan ada seorang ibu, anaknya durhaka, pasti dia menangis. Anak-anak kita diganggu orang lain, itu menangis. Itu air mata yang panas. Sedangkan ada air mata yang dingin. Ada air mata yang dingin. Biasa yang keluar ketika kebahagiaan kita memuncak, ketika kebahagiaan kita memuncak. Misalkan seperti ini, ada anak kita hafal Al-Quran 30 juz. Bagaimana ibunya? Menangis. Dia mengeluarkan air mata. Anaknya berhasil, sukses, jadi dokter yang soleh. Orang tuanya apa? Mengeluarkan air mata. Pertanyaannya, itu air mata yang sedih atau air mata kebahagiaan? Itu air mata kebahagiaan.
Dan disitulah qurrata a'yun. Itulah ayat qurrata a'yun. Jadikan pasangan-pasangan kami, jadikan anak-anak kami yang senantiasa mengeluarkan air mata kami, dan air mata yang keluar adalah air mata kebahagiaan. Air mata kebahagiaan. Kan biasa kita bahagia, saat ini kita bahagia, tapi kita tidak mengeluarkan air mata. Kita tidak mengeluarkan air mata, karena air mata kebahagiaan itu dia keluar ketika kebahagiaan itu memuncak. Seperti itu. Makanya hadirin rahimakumullah, Allah pun mengajarkan kita doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam Al-Qur'an juga hadirin rahimakumullah, karena tema pada kesempatan ini yang kita coba untuk bahas itu mengejar kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, ternyata kita hidup di dunia ini itu terbagi menjadi 4 golongan. Terbagi menjadi 4 golongan. Baik Al-Quran maupun hadis Nabi itu menjelaskannya berkaitan dengan persoalan kebahagiaan. Ada orang yang bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Ada orang bahagia di dunia, tidak bahagia di akhirat. Golongan kedua. Ada orang sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Dan ada orang sengsara di dunia, sengsara juga di akhirat. Al-Quran menjelaskannya, begitupun dengan hadis Nabi. Bahkan Al-Quran memberikan contoh-contoh orangnya, dan Rasulullah juga sudah membaginya, kenapa dan bagaimana keadaan mereka. Pertama, hadirin rahimakumullah, golongan pertama, mereka yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allah mengatakan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang senantiasa berdoa, dan ini doa yang paling sering didoakan oleh Rasulullah. Aktsar doa yang paling banyak didoakan oleh Rasulullah, yaitu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami yang mengatur segala apa yang ada di dunia dan di akhirat, berikan kami kebahagiaan dunia dan berikan kami kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Tapi tidak sampai di situ. Allah mengatakan, ulaika lahum nasibun mimma kasabun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan itu atas hasil usaha mereka. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Artinya apa? Ya kita berdoa, namun doa kita juga harus diikuti dengan usaha. Misalkan dengan berkaitan dengan persoalan rezeki. Rezeki kita kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa rezeki kamu, berapa rezeki yang diberikan kepada hamba-Nya sebelum kita diciptakan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa doa bisa merubah takdir. Doa dan usaha bisa merubah takdir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menanam satu biji, yang biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai akan apa? Akan menghasilkan 100 buah, berarti dikali 700 kali lipat. Di dalam hadis Nabi, ila ad'afun katsira, sampai jumlah yang tidak terbatas. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ingin ditambahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jadilah tali silaturahim. Artinya apa? Jadi doa dan amalan kita itu bisa berubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah, kalau misalkan kita berdoa, ya Allah sembuhkan lagi, ya tidak bisa. Karena itu takdir yang tidak bisa dirubah. Kembali ke dalam Al-Quran. Begitu pun dengan Nabi Musa di dalam Al-Quran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik." Ya Allah Subhanahu, ya Allah, tetapkanlah buat kami kebahagiaan di dunia dan tetapkan juga buat kami kebahagiaan di akhirat. Sesungguhnya kami bertobat kepadamu. Sesungguhnya kami bertobat kepadamu. Maka di Al-Quran pun rahimahullah, itu kita akan mendapatkan ada orang yang diberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Entah itu karena harta yang berlimpah, entah itu karena rohatul qalbi, dia mungkin tidak memiliki harta, tapi dia memiliki ketenangan hati. Begitupun dengan sahabat, Kalau dalam Al-Quran, ya Nabi siapa yang paling kaya? Nabi Sulaiman, kaya, bahagia di dunia dan di akhirat juga, dijamin masuk surga. Kalau di antara 10 sahabat Nabi, apakah ada yang kaya? Apakah ada yang bahagia? Banyak. Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan. Itu rata-rata orang kaya dan tidak menjadi masalah dalam rahimahullah. Tipe kedua, dia sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Zahirnya di dunia dia sengsara, dia sulit, tetapi di akhirat dia bahagia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhtabi al-amali ahli dunya min ahli nar." Kelak akan didatangkan orang yang paling bahagia di dunia, tetapi dia termasuk ahli neraka. Dia paling bahagia di dunia, tapi termasuk ahli neraka. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fayusbatu finnar sabba, dia dicelupkan ke dalam api neraka, dicelupkan ke dalam neraka. Kemudian dia ditanya, "Ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qattu? Hal marra bika na'imun qattu?" Wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan? Apakah kamu pernah merasakan kebaikan? Dia mengatakan, "Pak Ibu, wallahi, ya Allah." Dia mengatakan,
tetapi karena dia termasuk penduduk neraka, ketika dia masuk neraka, dia lupakan semua kebahagiaan dunia, saking apa? Saking sengsaranya di neraka. Wa yu'ti asyaddi nasi dursan di dunia min ahli jannah, dan kelak akan didatangkan orang yang paling sengsara di dunia, orang yang paling sengsara di dunia, tetapi dia termasuk penghuni surga. Dia ditakdirkan untuk masuk surga. Fayuqal, kemudian dia dipanggil, ya ibn Adam, hal ra'aita bisaqqatun, hal marra bika syiddatun qattun. Wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Apakah kamu pernah merasakan duka cita? Fayaqulu la wallahu ya Rabb. Maka dia mengatakan, tidak pernah ya Allah, tidak pernah ya Allah. Saya tidak pernah ditimpa musibah, saya tidak pernah ditimpa kesengsaraan. Kenapa hal itu? Dia lupa semua kesengsaraan itu karena dia dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan apa? Ada yang sengsara di dunia, zahirnya sengsara di dunia, tetapi ternyata di akhirat dia termasuk orang yang bahagia. Itu tipe kedua hadirin. Dan itu banyak kita jumpai. Mungkin di sekitar kita, zahirnya tidak bahagia, tetapi mungkin kelak dia menjadi ahli surga. Dan sederhana Allah, Rasulullah SAW mengatakan, man sarra ayyalqallah, man sarra ayyalqallah bulan musliman falyuhamid ala salawati hina yunadi jinnah. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ingin bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah salat di mana dia dikumandangkan. Jagalah salat di mana dia dikumandangkan. Artinya apa yang ya? Walaupun mungkin di dunia ini kita kurang bahagia, mari kita salat. Semoga dengan salat itu kelak mengantarkan kita kepada kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat di mana azan dikumandangkan. Jangan kita sengsara di dunia baru kita tidak kejar akhirat. Dan sederhana, siapa yang ingin mengejar akhiratnya, salah satunya dengan menjaga salat berjamaah. Dan ada jaminan dari Rasulullah, siapa yang menjaga salat berjamaah di mana azan dikumandangkan, maka dia akan kelak bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia. Tipe ketiga hadirin, bahagia di dunia, celaka di akhirat. Ada orang yang bahagia di dunia, zahirnya bahagia, tapi celaka di akhirat. Kalau di dalam Al-Quran, ya Fir'aun dan dia, tetapi kelak di akhirat tidak bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sabah, "Wa ma arsalna min qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pada suatu negeri kecuali para orang kayanya, para penduduknya mengatakan, inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami termasuk orang kafir. Kami kafir terhadap apa yang kamu bawa. Kami kafir, kami mengingkari terhadap apa yang kamu bawa. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzibin. Dan mereka mengatakan, ya kami ini orang kaya, kami lebih banyak harta kami, dan kami juga Subhanahu wa ta'ala
al-baitul wasi', rumah yang luas. Yang keempat adalah al-markabul hani, kendaraan yang baik. Seperti itu. Selama hal itu bisa mendatangkan kebahagiaan dan tidak melalaikan kepada kehidupan akhirat, maka itu tidak jadi masalah. Bayangkan hadirin rahimahullah, di dalam Al-Quran sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang diazab, Allah mengatakan wa amma man utiya kitaban wara'a zuhri, dan ada pun orang-orang yang dibukakan kitabnya dan diberikan dari arah belakang mereka, fasawfa yad'u thubura, maka kelak mereka akan mengatakan celakalah kami, wa yasla sa'ira, dan mereka kelak akan memasuki neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya ternyata dulu mereka termasuk orang-orang yang bahagia di dunia, termasuk orang-orang yang bahagia di dunia. Innahu zanna an la yadur, tapi mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Kemudian yang keempat, hadirin rahimahullah, orang yang celaka di dunia dan celaka juga di akhirat. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Dan inilah orang yang paling celaka, karena dua-duanya dia celaka. Di dunia celaka, di akhirat juga celaka. Dan ini kelompok ini sudah dibagi oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan, wa uhaddithukum haditsan fahfadhuhu, aku akan menyampaikan sebuah hadis, maka hafalah, ingatlah hadis ini. Qala Rasulullah SAW mengatakan, innamad dunya li arba'atin nafar, sesungguhnya dunia ini itu untuk 4 golongan. Itu empat golongan, empat macam manusia. Yang pertama, abdul razaqahullahu malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yaslu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi afdalil manazil. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, adalah seorang hamba yang Allah lapangkan rezekinya dan Allah juga memberikan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Pemoyang fihi, kemudian dia bertakwa terhadapnya, dia menjaga, dia beribadah kepada Rabbnya, bertakwa kepada Rabbnya, dan dia membangun hubungan silaturahim, basuh silaturahimnya, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui bahwa terhadap hartanya itu ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dikeluarkan kepada hamba Allah. Fahadha bi afdalil manazil, dan inilah posisi yang paling terbaik. Ini posisi yang paling terbaik. Allah memberikan rezeki, lapangkan rezeki, tapi dia justru semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rezekinya itu dia berikan haknya Allah melalui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua, wa amalin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan, seorang hamba yang hanya diberikan pengetahuan, ilmu bermanfaat, tetapi dia tidak diberikan harta. Tidak punya banyak harta, tapi dia diberikan pengetahuan bahwa yang baik ini, yang tidak baik ini, dia senantiasa taat kepada Allah walaupun dia tidak memiliki harta yang banyak. Wawasalipun Nabi, wawasalipun niat, dan dia memiliki niat yang baik. Dia memiliki niat yang baik. Yaqul, dia mengatakan, "Lau anna li malan la 'amiltu bi amali fulanin fa niyyatihi wa ajruhu ma sawa." Dia mengatakan, orang yang tidak memiliki harta ini
yang melimpahkan hartanya di jalan Allah. Sekiranya seperti apa, saya juga seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan yang melimpahkan hartanya di jalan Allah. Seperti itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa'ajruhu masawa, maka pahalanya sama. Pahalanya orang yang berharta dan orang yang seperti ini sama. Karena berniat saja, dia cuma berniat, tapi pahalanya sama dengan kita. Mungkin belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai saat ini belum naik haji, belum naik umroh, seperti saya belum haji, belum umroh. Tapi kita punya niat, sekiranya punya harta, saya juga akan pergi haji, saya juga akan pergi umroh, saya juga akan melakukan ini. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Itu golongan kedua. Wa amanu yazkurullahu ma'an wa lam yarzuqhu ilman. Golongan yang ketiga, orang yang Allah lapangkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, tetapi dia tidak diberikan ilmu yang bermanfaat. Wa ma yahbitu bi malihi bighairi ilmin la yattaqi bihi rabbah. Kemudian dia memanfaatkan hartanya di atas ketidakketahuannya, karena dia tidak mengetahui memanfaatkan hartanya tidak di jalan Allah, sembarang dibelanjakan, mau halal, habis semua. Walau yang tak kipih celakanya lagi, dia juga tidak bertakwa kepada Allah. Walau yang seperti dia tidak menjaga tali silaturahimnya, sombong dengan hartanya. Walau yang lillahi fihi haqqun, dan dia juga tidak mengetahui ternyata di hartanya itu ada haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia jadi nikmati. Orang seperti ini kan biasa korupsi, tambah terus tambah ada hartanya tambah haus. Sedangkan kita umat Islam diajarkan semakin ada harta semakin bersedekah dan Allah akan semakin tambah. Kalau seperti ini segala macam cara akan dia lakukan untuk mendapatkan harta, dan dia juga pelit. Fahadu bi akhbathil manazil, dan inilah golongan terburuk. Inilah golongan terburuk kata Rasulullah SAW. Golongan keempat, wa abdun lam yarzuqullahu malan wala ilman fa huwa yaqul. Golongan keempat adalah orang yang tidak diberikan harta, tidak juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian celakanya dia mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulani." Dia mengatakan, sekiranya saya juga punya harta, maka saya akan melakukan seperti yang dia lakukan, seperti orang yang lakukan. Orang yang bagaimana? Orang yang ketiga, dia mungkin yang hartanya, yang halal, dia tidak tahu haknya Allah, dia tidak bertakwa kepada Allah. Orang keempat ini mengatakan, sekiranya saya punya harta, begitu juga bekerja, menjudi, seperti itu, begitu berzina. Kalau punya harta, keliling dunia untuk melakukan kemaksiatan yang banyak begitu. Dia mengatakan, ada takwa, begitu kan juga. Pemubiniyatihi fawizul muhasabah, karena niatnya itu jelek, maka dosanya juga sama. Karena gara-gara niatnya menyebabkan apa? Dosanya sama. Ingat, luar biasa ini niat adalah kayak luar biasa ini niat, dan ini perlu dijaga. Ucapan kita, apa yang keluar dari mulut kita
itu perlu dijaga. Karena boleh jadi gara-gara niat kita, dosa kita yang tidak dilakukan, gara-gara niat yang salah itu sama dengan dosa orang yang melakukan. Banyak orang tidak bermaksiat gara-gara tidak punya uang, dan dia berniat segera saya punya uang, saya ingin melakukan seperti itu. Fawizul rumah sawah antara semua dosa-dosa. Minimal kita di posisi mana kira-kira ya? Kita kejar posisi yang pertama tentunya, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Minimal kebahagiaan di dunia itu apa? Rohatul qalbi, kelapangan hati. Kalau belum pada yang menghasilkan harta, belum dicukupkan harta, masih pas-pasan, ya kita syukur, dan Allah akan tambah kesyukuran kita itu dengan sesuatu yang terbaik. Saya kira seperti itu hadirin rahimahullah, berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena inilah hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mesti kita kejar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum man yaqulu, dan di antara hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai kami, berikan kami kebahagiaan dunia dan berikan kami kebahagiaan akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Banyak cara mendapatkan kebahagiaan dari rahimahullah. Harta cuma salah satunya. Boleh jadi kebahagiaan itu dari anak-anak kita, boleh jadi